Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mempelajari fase berikutnya dalam nasib obat di dalam tubuh atau perjalanan obat di dalam tubuh, yaitu fase farmakodinamika. Fase farmakodinamika adalah fase ketika obat mulai memberikan efek atau kerjanya pada tubuh. Jadi di sini mulai timbul efek. Biasanya melalui mekanisme kerja baik berikatan dengan reseptor ataupun tanpa reseptor. Dengan reseptor melalui pendudukan reseptor, sementara tanpa reseptor baik secara fisika, kimia, mempengaruhi metabolisme atau secara saingan atau kompetisi. Obat dengan reseptor itu seperti kunci dan anak kunci, di mana suatu reseptor dapat berikatan dengan senyawa kimia sejenis. Jadi, obat tertentu hanya dapat berikatan dengan reseptor tertentu. Misalnya obat penahan nyeri hanya dapat berikatan dengan reseptor nyeri. Baru dia akan memberikan efeknya. Secara fisika, itu merupakan salah satu dari yang obat bekerja tanpa melalui reseptor. Di sini ada beberapa contoh. Di antaranya adalah membentuk massa fisis, contohnya pada laksansia atau pelancar BAB, obat akan mengembang ketika masuk ke dalam pencernaan, mengabsorpsi air atau menyerap air, dan memacu gerakan peristaltik usus sehingga BAB menjadi lebih lancar. Juga laksansia osmosis yang bekerja secara osmosis, di mana obat dapat menarik air ke ruang usus sehingga memicu gerakan peristaltik dan memperlancar buang air besar. Tahap berikutnya adalah secara fisika adalah adsorpsi, di mana obat menyerap racun di permukaannya atau menyerap partikel di permukaannya, sehingga partikel tersebut dapat terbawa keluar dari tubuh. Ini contohnya terjadi pada mekanisme obat karbon aktif atau norit dan kaolin. Sucralfate merupakan salah satu obat yang bekerja secara penghalang fisik, di mana obat ini melapisi atau melindungi mukosa lambung dari asam lambung. Nah, di sini terlindungi karena ada lapisan atau pelindungnya. Kemudian surfaktan. Surfaktan ini adalah obat yang bekerja dengan menurunkan tegangan di antara dua bidang batas. Di sini contohnya adalah sabun antiseptik, sehingga tegangan antara batas kuman dan air menurun sehingga dapat membersihkan kuman. Kemudian obat dapat melarut dalam lemak secara fisika. Mekanisme ini terjadi pada anestesi umum atau obat bius, di mana obat akan melarut dalam lemak. Setelah obat melarut, maka akan menghambat transport oksigen dan zat gizi lain sehingga aktivitas sel terhambat. Kemudian pada desinfektan juga bekerja secara fisika, di mana obat ini bekerja dengan mengendapkan protein. Contohnya fenol sebagai desinfektan yang dapat mendenaturasi atau mengendapkan protein dari kuman. Kemudian cara fisika lain adalah dengan rasa dari zat tersebut. Contohnya pada zat gentian yang sangat pahit. Nah, karena pahitnya ini dia akan memicu asam lambung dan akan menambah nafsu makan. Mekanisme secara kimia contohnya adalah reaksi asam basa pada antasida atau obat penetral asam lambung untuk obat MAH. Obat-obat ini merupakan senyawa kimia basa yang dapat menetralkan asam lambung. Kemudian cara kimia lain adalah pembentukan helat, contohnya pada etilendiamin tetraasetat dan dimercaprol. Obat ini bekerja mengikat logam berat atau menghelat logam berat, sehingga logam berat tersebut akan terikat. Kemudian reaksi lain secara kimia adalah reaksi oksidasi reduksi yang terjadi pada senyawa, contohnya kalium permanganat dan vitamin C. Kalium ini, permanganat ini akan mengoksidasi morfin dan strinin sehingga tingkat racunnya berkurang. Mempengaruhi metabolisme adalah merupakan mekanisme yang terjadi contohnya pada antibiotika yang bekerja dengan beberapa mekanisme, diantaranya mengganggu pembentukan dinding sel atau membran sel. Kemudian antibiotika dapat juga menghambat sintesa protein. Antibiotika lain juga bekerja menghambat pembentukan asam inti atau asam nukleat. Mekanisme lainnya adalah secara fisika adalah saingan atau kompetisi, contohnya pada sulfonamida yang struktur kimianya hampir serupa dengan PABA. Sehingga antara PABA dan sulfonamida akan berebut atau bersaing mendapatkan reseptor ini. Dan ketika sulfonamida masuk di reseptor lebih dulu, maka PABA tidak akan masuk, terhalang, dan asam folat yang dibutuhkan oleh bakteri
yang dibangun dengan bahan dasar PABA pun tidak akan terbentuk. Pada efek farmakodinamika, efek terapi adalah merupakan efek penyembuhan yang diharapkan. Jenis efek terapi ini ada terapi kausal, simptomatis, dan substitusi. Terapi kausal ini adalah efek penyembuhan yang dikarenakan karena obat dapat meniadakan penyebab penyakit. Jadi targetnya adalah penyebab. Contohnya antibiotik, obat tersebut menghilangkan bakteri. Antivirus menghilangkan virus. Sulfonamida menghilangkan bakterinya. Antifungi atau anti jamur dia menghilangkan jamur. Anti malaria dapat meniadakan malarianya atau amubanya. Seperti tersebut. Jadi intinya meniadakan penyebab. Sementara pada terapi simptomatis, obat hanya mengurangi atau menghilangkan gejala yang terjadi tanpa mempengaruhi penyebab. Contohnya pada obat pengurang rasa nyeri dan penurun panas atau analgetika, antipiritika, antiinflamasi, obat radang, antihipertensi, penurun tekanan darah atau obat jantung, dan beberapa obat lainnya bekerja hanya sebagai terapi simptomatis, jadi hanya mengurangi gejala sakit, sementara penyebabnya tidak dipengaruhi. Terapi lainnya adalah substitusi dengan menggantikan. Di sini obat menggantikan zat-zat yang seharusnya dibuat oleh organ tubuh yang sakit. Contohnya pada terapi insulin, dia pada penyakit kencing manis, di mana insulin yang biasa diproduksi dengan baik oleh pankreas, ketika pankreasnya mengalami gangguan fungsi, maka harus disubsidi insulin atau diberikan insulin dari luar untuk membantu proses pengubahan gula darah. Ini terjadi juga terapi substitusi, contohnya pada terapi tiroksin pada hipotiroid dan terapi estrogen pada hipofungsi ovarium. Pada mekanisme atau pada fase farmakodinamika dikenal juga ada efek placebo. Efek ini adalah penyembuhan yang didasarkan bukan karena zat aktif yang dikandung oleh obat, karena obat ini tidak memiliki zat aktifnya. Tapi penyembuhan ini terjadi karena kepercayaan atau sugesti pasien terhadap dokter dan obatnya. Jadi prinsipnya sembuhnya karena sugesti. Di sini obat hanya berisi zat inert atau tidak aktif, contohnya laktosa atau zat inert yang lain. Efek placebo ini diberikan pada pengobatan, contohnya kanker stadium akhir, pada pelengkap atau penggenap pil KB, sehingga pasien tidak selalu lupa meminum pil KB, karena dalam satu paket itu ada beberapa hari yang sebetulnya tidak berisi zat aktif, tetapi pasien harus selalu minum, supaya pada waktu harus minum yang berisi zat aktif tidak lupa. Kemudian pada uji klinis penelitian obat baru yang akan dinilai efek farmakologinya, diberikan juga ada di sini efek placebo. Selain efek terapi, efek obat dapat juga memberikan efek yang tidak diinginkan. Di antaranya adalah efek samping, yaitu segala pengaruh obat yang tidak diinginkan pada tujuan terapi yang dimaksud pada dosis normal. Jadi efek ini terjadi ketika minum obat dalam dosis normal. Contoh, pada pemberian CTM ketika ingin menyembuhkan alergi, muncul juga efek samping yang lain, misalnya mengantuk. Efek obat yang tidak diinginkan lainnya adalah idiosinkrasi, peristiwa ketika obat tidak memberikan efek yang sama sekali berlainan dari efek normalnya. Efek lainnya lagi yang tidak diinginkan adalah dari obat alergi atau sensitasi, adalah peristiwa hipersensitif atau reaksi berlebihan yang terjadi karena adanya pengeluaran histamin. Dan histamin ini terjadi keluar dari dalam tubuh itu karena adanya reaksi benda asing atau antigen dengan antibodi dari dalam tubuh. Histamin yang keluar akan menyebabkan munculnya gejala alergi seperti gatal, bentol, atau merah-merah. Juga dapat terjadi demam dan shock anafilaksis pada alergi yang berat. Efek yang tidak diinginkan lainnya adalah fotosensitasi, hampir mirip reaksi alergi karena terjadi kepekaan berlebih terhadap sesuatu. Di sini fotosensitasi adalah kepekaan berlebih terhadap cahaya karena penggunaan obat. Biasanya pada penggunaan obat lokal. Contohnya adalah pada penggunaan antibiotika tetrasiklin. Efek lain yang muncul dalam fase farmakodinamika akibat obat adalah memungkinkan terbentuknya toleransi.
Toleransi ini adalah dosis obat harus dinaikkan terus-menerus untuk mencapai efek terapi yang sama. Kenapa terjadi? Itu tergantung jenis toleransinya. Ada toleransi primer di mana obat ini harus dinaikkan terus-menerus karena efek bawaan atau genetik. Contohnya pada sebagian orang atau binatang tertentu seperti kelinci yang toleran terhadap atropin. Sementara toleransi sekunder atau yang disebut habituasi atau kebiasaan, ini toleransi yang terjadi karena penggunaan obat selama beberapa waktu. Jadi, organisme menjadi kurang peka terhadap obat tersebut. Toleransi silang terjadi pada zat-zat yang struktur kimianya hampir serupa atau mirip, contohnya fenobarbital dan butobarbital. Ketika toleran terhadap fenobarbital, maka biasanya menjadi toleran terhadap butobarbital. Tahifilaksis merupakan toleransi yang timbul pesat sekali jika obat diulangi dalam waktu yang singkat. Ada yang dimaksud juga dengan adiksi atau ketagihan. Ini merupakan jenis toleransi sekunder seperti habituasi atau kebiasaan, tetapi bedanya pada adiksi, ketergantungan itu akan menimbulkan ketergantungan secara jasmani dan rohani jika obat dihentikan. Bahkan penghentian obat tersebut dapat menimbulkan efek hebat secara fisik dan mental, atau disebut gejala abstinensi seperti sakau. Obat dapat menimbulkan juga efek toksik atau efek racunan yang terjadi ketika pemberian obat dalam dosis yang tinggi, yang biasanya berkurang dengan penurunan dosis. Contohnya adalah efek toksik ini adalah efek teratogen, yaitu efek yang menyebabkan janin menjadi cacat karena penggunaan obat oleh ibu hamil. Contohnya obat thalidomid. Untuk melihat keamanan suatu obat, ada yang dikenal dengan indeks terapi dan safety margin, yaitu melihat dari LD dan ED50, di mana LD ini adalah dosis yang mematikan 50% hewan percobaan, sementara ED50 adalah dosis yang menghasilkan efek pada 50% hewan percobaan. Indeks terapi perbandingan dari LD50 dan ED50, sementara safety margin adalah jarak antara LD50 dan ED50. Makin besar indeks terapi dan safety margin, maka makin aman obat tersebut, karena selisih antara dosis terapi dan dosis kematiannya besar. Kombinasi obat dapat terjadi dalam penggunaan untuk menghasilkan efek, dan kombinasi ini akan menghasilkan efek antagonis ataupun sinergis. Efek sinergis dapat berupa adisi atau somasi dan potensiasi. Adisi ini adalah terjadi jika efek kombinasi kedua obat sama dengan jumlah masing-masing efek. Contohnya pada kombinasi asetosal dan paracetamol atau pada trisulfa, sulfadiazin, merazin, dan sulfamezatin. Sementara potensiasi itu jika kekuatan kombinasi lebih kuat atau lebih besar dari jumlah kedua obat. Jadi ini efeknya menjadi lebih kuat. Contohnya pada kombinasi trimetropin dan sulfa. Kombinasi obat dapat melahirkan juga antagonis, di mana efek obat pertama justru dilawan atau dikurangi oleh efek obat kedua. Contohnya pada kombinasi barbital dan strychnine, aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida, dan beberapa obat lain. Nah, dalam obat juga terjadi interaksi obat dapat secara farmasetik, farmakokinetik, atau farmakodinamik. Farmasetik ini interaksi terjadi pada saat formulasi atau pembuatan, contohnya terbentuknya endapan, amphotericin, dan NaCl, phenytoin, dan dextrosa. Secara farmakokinetik, interaksi terjadi pada tahap yang 4, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Contohnya, pengikatan tetrasiklin oleh logam Fe atau antasida, CaMgAl, sehingga tetrasiklin tidak dapat diabsorpsi. Secara farmakodinamik, interaksi obat terjadi pada tempat kerja atau reseptor, contohnya antihistamin dan antihistamin, beta blocker dan agonis beta pada obat asma. Jadi, dalam pemberian obat harus melihat interaksi ini sehingga efek yang ditimbulkan apakah akan didukung atau justru akan dikurangi oleh salah satu obat. Demikian penjelasan dari fase farmakodinamika, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.